Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah penulisan ilmiah. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun paragraf yang padu. Syarat suatu paragraf disebut sebagai paragraf yang padu. Yang pertama adalah kelengkapan paragraf. Nah, dalam paragraf tersebut harus memiliki kalimat topik dan satu atau lebih kalimat penjelas. Kemudian yang kedua adalah kesatuan paragraf, bahwa seluruh isi paragraf harus menjiwai satu ide pokok atau pembatas. Nah, di dalam paragraf tersebut terdapat kalimat topik yang mengandung ide pokok ya, kemudian ada kalimat penjelas yang mengandung ide lain yang mendukung ide pokok. Begitu. Dan kita harus perhatikan bahwa antara kalimat topik dan kalimat penjelas ini harus saling mendukung satu sama lain, harus padu begitu ya, harus sejalan begitu. Ketika kalimat topik berbicara A, maka kalimat penjelas harus mendukung gagasan A yang ada di kalimat topik tersebut. Nah, kemudian kepaduan paragraf. Nah, kepaduan paragraf ini bisa dicapai begitu ya dengan berbagai metode, yaitu yang pertama ada menggunakan repetisi kata kunci, kemudian juga bisa menggunakan kata ganti, dan juga bisa menggunakan kata hubung atau transisi. Nah, mari kita memvariasikan kata hubung ya, karena dalam artikel ilmiah itu ada baiknya kalau kita menggunakan kata hubung yang bervariasi sehingga pembaca tidak bosan ketika membaca artikel kita. Nah, misalnya kita ingin membuat suatu kalimat yang di dalamnya ada kata hubung dengan makna tambahan, maka kita bisa menggunakan beberapa opsi kata hubung yang ada di tabel berikut ini. Misalnya ada kata selanjutnya, di samping itu, seperti halnya, lebih lagi, lalu, berikutnya, demikian pula, begitu juga. Nah, begitu juga dengan ketika teman-teman ingin membuat suatu kalimat yang di dalamnya ada kata hubung yang memiliki makna pertentangan, perbandingan, akibat atau hasil, tujuan, singkatan, waktu, dan tempat. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan kata hubung yang ada di tabel ini untuk membuat artikel teman-teman lebih bervariasi dalam hal kata hubung ya. Jadi pembaca akan lebih bisa membaca artikel kita dengan senang gitu ya, dengan tidak bosan, karena kita memiliki kemampuan memvariasikan kata-kata. Nah, teman-teman, di slide ini kita bisa melihat contoh kepaduan paragraf ya. Misalnya, semua isi alam ini adalah makhluk, artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Manusia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya. Akan tetapi tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyia-nyiakan. Nah, di sana kita bisa menemukan ada repetisi atau kata yang diulang-ulang. Ini boleh untuk dilakukan karena ini akan membantu kita dalam membuat paragraf yang padu begitu. Jadi hubungan kata kuncinya adalah dengan memberikan kata kunci yang diulang-ulang dalam sebuah paragraf sehingga paragraf tersebut padu. Maka teman-teman juga jangan ragu untuk menggunakan repetisi, kemudian jangan ragu juga untuk menggunakan kata hubung. Nah, sekarang mari kita mempraktikkan kepaduan paragraf. Di sini ada topik, yaitu pengembangan agribisnis memerlukan dukungan generasi muda, gitu ya. Kemudian ide penjelasnya adalah peran generasi muda dalam bentuk ide atau pemikiran, dan juga bisa jadi ada generasi muda yang peka dan ada juga pemuda yang tidak mau terjun. Oke, teman-teman, dari topik dan ide penjelas ini silakan dibuat suatu paragraf ya yang padu begitu. Nanti setelah ini akan saya berikan suatu contoh paragraf yang padu dari topik dan ide penjelas ini. Oke, di sini adalah contoh paragraf yang padu ya. Kita bisa melihat ada kalimat topik, yaitu agribisnis memerlukan generasi muda. Nah, kemudian didukung oleh
kalimat-kalimat penjelas yang merupakan pengembangan dari ide penjelas ya. Misalnya adalah karena dukungan generasi muda bermanfaat dalam pengembangan agribisnis. Pemikiran generasi muda pengemban agribisnis melengkapi pandangan dari berbagai sisi tentang pertanian saat ini dan cara untuk memajukannya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan kata hubung di sana, kata hubung antar kalimat ya. Maka dia boleh diletakkan di awal kalimat seperti walaupun demikian, ada generasi muda yang tidak mau langsung turun di lapangan untuk mencari tahu seperti apa pertanian itu. Nah, kita juga bisa menambahkan kata hubung lagi, kata hubung antar kalimat ketika kalimat kita dirasa perlu untuk menggunakan kata hubung ya, agar kalimat paragraf dalam kalimat dalam paragraf kita padu gitu. Misalnya, namun tidak sedikit pula generasi muda yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Begitu. Ini salah satu contoh paragraf yang padu. Teman-teman bisa mengkreasikan paragraf sesuai dengan kreativitas teman-teman dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan di atas. Oke, ini ada contoh lagi untuk mengecek kelengkapan suatu paragraf. Nah, kita bisa lihat di sini kira-kira apakah yang perlu kita lakukan untuk membuat paragraf ini padu gitu ya. Apa yang perlu direvisi begitu. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya, yang semoga teman-teman ingat bahwa paragraf itu setidak-tidaknya harus ada satu kalimat topik dan satu atau lebih kalimat penjelas. Nah, mari kita lihat paragraf ini. Paragraf ini meskipun kelihatannya panjang, tapi dia hanya terdiri dari satu kalimat. Hal ini tidak diperbolehkan, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus memecahnya menjadi beberapa kalimat. Oke. Misalnya, hal ini berbeda dengan petani yang bisa dibilang punya biaya titik gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat yang baru. Misalnya, pada saat harga pupuk naik seperti sekarang gitu ya, penggunaan pupuk oleh petani tetap seperti saat pupuk belum mengalami kenaikan titik gitu. Akibatnya produksi yang dihasilkan sesuai dengan harapan petani. Dengan begitu penerimaan petani bisa tetap dan bisa mengalami peningkatan titik. Nah, maka kita bisa mendapatkan beberapa kalimat dalam satu paragraf ini gitu. Enggak sepanjang ini menjadi satu kalimat saja gitu ya. Nah, saatnya kita berlatih lagi untuk mengecek kesatuan paragraf. Silakan dijawab teman-teman. Ini ada satu contoh paragraf lagi, silakan teman-teman cek kesatuan paragrafnya. Jawabannya nanti kita diskusikan saat kelas. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.